Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنت الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا والبر حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, bapak-bapak, para remaja hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Hari ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan rakyat Indonesia yang ke-78. Jalanan masih ramai. Ya kita tabrak-tabrak aja ya. Minta izin. Lagi nari masih itu aja. Belum selesai-selesai. Ya. Kesianan ya, rakyatnya girang banget ya. Negerinya merdeka, tapi yang di atasnya itu yang bajingan itu. Masya Allah. Di mana-mana kita lihat ya, para ngumpulin duit dari RT ya, untuk menunjukkan rasa syukur girang Indonesia merdeka. Harusnya pemimpinnya semua yang bertanggung jawab sadar. Oh iya benar ya. Rakyat di mana-mana segitu girangnya, dia malah korupsi. Penyakit Indonesia ini korupsi. Saya kalau direkam dari nafsu lah, enak semangat itu ngomong. Ya. Biar sampai kiamat dia ada buktinya nih.
korupsi. Kalau nggak ada korupsi, makmur nih kita hidup. Negeri kita kaya yang luar biasa. Satu saja itu, korupsi. Ya, makan harta yang haram. Ya. Harusnya semuanya berceramah itu tentang makan yang halal. Ya, semuanya kiai-kiainya pada doyan yang halal. Ustadz-ustadznya doyan yang halal. Yang haram, no. Harusnya begitu. Ya. Mengapa orang yang makan harta yang haram doanya nggak diijabah? Percuma sampai sengkleh juga tangan lo, sengkleh nggak sampai semutan lah, agak baka. Anna yustajabu min dzalika, dari mana mau diijabah kata Nabi? Makanannya haram, bajunya haram, minumannya haram, diisi tubuhnya yang haram. Diminta, ya Allah, anna yustajabu min dzalik. Dari mana mau diijabah? Jadi kesempatan nih. Ya. 78 tahun merdeka, kita berusaha untuk melakukan perubahan. Semuanya. Ekonominya, politiknya, sosialnya, termasuk juga melakukan perubahan presidennya, menterinya, jenderal-jenderalnya, semua harus berubah, harus cari yang baik-baik, yang demen sama kita, yang cinta kepada negeri Indonesia, jangan ngaku-ngaku doang, cinta Pancasila, cinta NKRI, cuma pengakuannya doang. Ya. Nah, jadi kita baca tafsir ini, ntar tadi bertambah semangat iman kita, semangat untuk mengikuti Al-Quran, semangat untuk berbuat baik. Kita ngaji ini tujuannya kan buat ibadah ya, untuk mengumpulkan amal-amal soleh. Hidup sebentar, nggak ada yang kita bawa, harta, kontrakan, nggak ada yang kita bawa, hanya amal soleh. Ya. Jadi kita harus melakukan perubahan supaya menjadi lebih baik lagi. Ya. Semuanya saya pada. Ya. Kalau nggak dari diri kita, siapa lagi? Ya. Harus sadar, harus ngeh ya, bahwa kita sekarang ini hidup udah sulit. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Makanan khususnya udah susah nyari makanan, apalagi kalau iklimnya kering. Ya, nggak ada padi, nggak ada gandum, perang Rusia Ukraina, nggak ada gandum, so, mahal hidup. Ya. Nah, jadi untung Indonesia gemah ripah loh jinawi. Itu apa artinya saya nggak tahu. Baiklah ya. Apa kata Allah? Walaqad ji'nahum bikitabin, dan sungguh telah kami bawakan kepada mereka, ai ahlu Makkah, waktu itu kepada penduduk kota Makkah. Apa yang dibawakan kepada mereka? Bikitabin, ai biqur'anin, berupa kitab Al-Quran. Fassalnahu, dan Al-Quran itu bayannahu, kami jelaskan di dalam Al-Quran, bil akhbar, berita-berita. Berita termasuk berita tentang Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi semuanya. Dari mana Rasulullah tahu? Sedangkan Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ummi. Nggak ada guru yang mengajarkannya. Tapi kok Rasulullah tahu? Karena Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu perkataan Allah, bukan perkataan Rasulullah SAW. Nah, itu akidah. Kalau hadis, perkataan Rasulullah SAW. Kalau hadis qudsi, isinya dari Allah, yang menyusun redaksinya Rasulullah SAW. Kalau Al-Quran, isi dan redaksinya dari Allah.
Kalau hadis Nabi, isi dan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Itu akidah, harus kita yakinin. Ya. Jangan menjadi seperti Panji itu. Ya. Jadi kita harus akui bahwa Quran itu perkataan Allah. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Nah sekarang Rasul sampaikan. Nah, di dalam Al-Quran itu ada berita-berita tentang Nabi Adam, tentang anak-anaknya, semua nabi-nabi. Ya, itu kita tahunya dari Al-Quran. Kalau omongan Nabi, dari mana Nabi tahu? Kisah Nabi Adam memang udah ada buku sejarah dulu, belum ada. Ya, makanya Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang berkaitan dengan agama itu wahyu. Kalau berkaitan dengan dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu dah masalah dunia kamu. Berita-beritanya dijelaskan. Wal wa'di wal wa'idi wal wa'di janji, wal wa'id ancaman. Janji-janji di dalam Al-Quran. Yang beriman, yang beramal soleh masuk surga. Wa'di ancamannya, yang tidak beriman masuk neraka. Dan banyak janji dan ancaman dalam Al-Quran. Ala ilmin, dijelaskan semuanya itu, berita-beritanya, janji-janjinya, ancaman-ancamannya. Ala ilmin ay halun ay alamina bima fussila fihi, dalam keadaan jelas diketahui apa yang diperincikan di dalam Al-Quran. Ala ilmin arti jelas, semua tahu ya. Dan Al-Quran itu terbuka, silakan yang mau mengkritiknya silakan. Tidak akan mungkin mereka mampu meskipun mereka berusaha untuk menjelekkan Al-Quran. Kan ada sekarang ini lagi ramai nih buku-buku pendidikan itu ada puluhan yang salah. Ya, udah dilaporin, ya, minta supaya Kementerian Agama merevisi buku-buku pendidikan agama. Ya, sengaja, tapi ketahuan, pasti ketahuan. Dan tapi mereka terus berusaha untuk merubahnya. Yang mengetahui pasti ulama, ya, orang awam nggak tahu karena dicari yang mirip-mirip. Ya. Pasti ketahuan dan Allah sudah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga, kami turunin Quran dan kami jaga. Itu janji Allah. Bagaimana menjaganya? Ada umat Islam yang hafal Al-Quran meskipun dia nggak bisa bahasa Arab. Jadi ketahuan apakah barisnya fathah, dhamma, apakah itu semua pasti ketahuan. Dan mereka terus berusaha ingin merubahnya, termasuk merubah artinya. Arti-artinya itu dirubah untuk menyesuaikan keadaan mereka, tapi pasti ketahuan. Nah, jadi begitulah Allah jelaskan ala ilmin, dalam keadaan hal diketahui jelas. Terus hudan, Al-Quran keadaannya itu memberikan hidayah, halun minal ha'i, ya, yaitu hidayah kepada siapa aja, termasuk jin kan. Jin dengar Quran masuk Islam. Di surah Al-Jin ada kan, idistama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Jin dengar beriman, meskipun ada yang nggak beriman, ya, itu pasti. Ya. Bahkan mereka mengatakan kunna tara'iqa
qidada. Kita memiliki jalan masing-masing. Ya, minna shalihuna wa minna duna dzalik. Sebagian kita soleh, sebagian kita enggak. Sebagian beriman, sebagian enggak. Jadi ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim ngaji, jin kafir godain itu. Ya. Dibikin mata kita ngantuk, mata kita dirembetin gitu, supaya ngantuk gitu, pantat bawaannya panas gitu, ya. Padahal baru setengah jam doang, rasanya lama banget. Ya. Itu jin kafir itu, dia datang ke masjid untuk menggoda orang-orang yang lagi hadir di majlis ilmu. Dibisikin hatinya supaya cepetan habis. Ya. Gak kuat dia, ya. Tapi jin Islam dia hadir di majlis ilmu dengerin. Kenapa? Karena dia sama kita, dia beriman, dia beribadah. Ya, makanya kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia juga wajib beribadah. Tapi kita nggak ngelihat jin. Jin ngelihat kita nggak ngelihat dia. Nah, musuh yang kita nggak lihat, serem nggak? Susah nggak? Susah. Orang kafir kelihatan, kita lihat. Kita perang, kita kelihatan, bisa kita lihat. Tapi ini musuhnya nggak kelihatan. Susah nggak? Susah. Kalau kita kalah, kita bisa kafir. Tapi kalau musuh yang kelihatan, orang-orang kafir, kita kalah, kita mati syahid. Kalau karena Allah. Jadi musuh kita ini jin kafir. Nah, jin kafir itu dia semakin banyak menyesatkan, semakin banyak bintangnya. Ya tuh. Ya. Tapi kalau jin yang malas godain orang, nggak naik-naik dia, kopral terus seumur hidup. Ya. Jadi terbalik, ya, kalau di bangsa manusia yang banyak berbuat baik, bintangnya naik. Tapi kalau bangsa jin yang banyak merusak manusia, semakin banyak bintang. Makanya dia berebut untuk merusak. Ya. Semakin banyak dia rusak, semakin cepat dia jadi jenderal. Ya. Jangan-jangan manusia ngikutin begitu juga. Ya. Makin banyak dia sakitin umat Islam, makin cepat dia naik pangkatnya. Itu sama aja jin itu, jin kafir. Ya. Nah, jadi kita harus lawan musuh yang nggak kelihatan ini. Ya. Nah, makanya melawannya susah. Kecuali kalau kita punya iman yang kuat dan keikhlasan untuk beribadah kepada Allah. Jadi Al-Quran isinya hudan. Orang kafir, ya, kayak Umar bin Khattab, itu awalnya kan kafir, ya, belum masuk Islam. Ya. Ketika dia dengar ada surah Toha, ya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, terus itu Umar mau lihat itu, ame adiknya itu, adiknya nggak kasih, katanya kamu masih kafir, nggak boleh pegang ini Quran. Akhirnya dia berusaha, dibacain dah tuh, masuk Islam Umar. Coba lihat tuh, ya. Nah sekarang banyak juga di Eropa, ya, di Amerika, di negara-negara lain mendengar Al-Quran masuk Islam. Iya tuh, ya, makanya ada yang memusuhi Al-Quran supaya jangan dibacain, khawatir pada masuk Islam. Selanjutnya, warahmatan, dan Quran memberikan rahmah. Rahmah itu maksudnya kasih sayang. Ya. Liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Maka ketika kita baca Quran, hati kita tenang, anteng, tentram. Makanya kalau ngapain-ngapain baca Quran, ya, pasti hati kita tenang. Bahkan ada yang telah menyelidiki, dicoba. Ya, waktu kemarin tuh yang corona, ya, dia waktu
isoman, ya, di rumahnya dibaca Quran, suami istri, ya, Habib, ya. Terus dibaca, rupanya daya tahan tubuhnya makin kuat, imunnya makin nambah. Baca Quran, karena dari huruf-hurufnya itu membangkitkan kita semangat. Dan benar tuh kata Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Quran menjadi syifaa'un, penyembuh. Jadi bukan obat lagi, penyembuh. Dan sudah banyak diamalin oleh ulama. Quran itu menjadi penyembuh dari penyakit jasmani dan rohani. Sekarang kan banyak yang mengamalkan ruqyah, ya kan? Ya, ruqyah, pengobatan ruqyah sekarang udah banyak, ya. Bahkan udah buku-bukunya diterjemahkan atau digarang, dan banyak yang udah bikin praktek, ya, pengobatan pakai Al-Quran, khususnya penyakit rohani, tapi jasmani juga bisa, penyakit jantung, ginjal, darah tinggi, penyakit jasmani ya, dengan membaca Quran. Tapi syaratnya yakin. Kalau nggak yakin, ya sambil bacanya mana ini, nggak baik-baik juga. Itu kalau wasilah yang lain. Jadi sebagai orang beriman kan pantasnya kita ke dokter, kita konsultasi, kita minum obat, kita baca Quran juga, baca doa juga, kita ibadah kan, ya. Karena semuanya memang dari Allah. Semuanya dari Allah. Katakan wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika sakit kita nisbahkan ke kita. Kalau aku sakit, wa idza maritu, kalau aku sakit kita nisbahkan ke kita. Fahuwa yashfin, tapi kita nisbahkan yang menyembuhkannya Allah. Padahal penyakit juga dari Allah. Cuma secara adab kita katakan kalau aku sakit yang menyembuhkannya Allah, bukan obat. Allah yang menyembuhkan, ya. Dan tidak boleh kita katakan obat, dan tidak boleh bersandar dari obat, dari dokter, dari dukun, tidak boleh. Nah, tetap kita berusaha. Cuman harus yakin yang menyembuhkannya Allah. Jadi rahmat tuh. Ya, Quran memberikan rahmat li qaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Oleh karena itu kalau sudah jelas Quran memberikan hidayah, memberikan rahmat, menjadikan penyembuh, menjadikan ketenangan, harusnya kita kembali kepada Al-Quran. Di sini kan ada Quran. Ini tempat bos itu, ya. Baca Quran bagus kan, habis baca Quran makan nasi kebuli, ya. Iya, sedekah gitu, ya. Apalagi nanti doanya kata sahabat, doa sesudah khatam Quran mustajab. Makanya kita kalau diundang untuk khatam Quran supaya datang. Itu jadi ngapain khatam Quran lagi. Obat yang paling mudah baca Quran. Nah, nanti ada doanya itu tuh. Habis khatam baca doa, yang bagusnya langsung. Habis khatam langsung baca doa. Habis arwahan langsung baca doa. Lebih bagus. Kadang-kadang udah arwahan, maulid, semuanya doa khatam Quran, doa arwah. Malah jadi kelupaan. Ya, jadi langsung habis arwahan baca doa arwah, habis itu baru maulid. Ya. Jangan diakhirin, maulid dulu, sambutan dulu, ceramah dulu, pas udah akhir baru doa arwah. Jangan ada kelupaan. Jadi langsung, karena kita katakan Allah
masih baru. Ya. Kota Quran begitu juga. Ya. Habis khatam baca doa, karena doanya itu mustajab. Baik. Apalagi dibarengi dengan sedekah memberi makan. Kata Nabi, Dawu mardhakum bis-shadaqah, obati yang sakit dengan sedekah. Kalau ke dokter bisa puluhan juta, bayar kan? Kalau kata dokter, Pak, 2 juta, bayar kan? Tapi sedekah ada nggak yang 2 juta? Ini nunggu sakit dulu baru baginya. Kira sakit, yang merasa berat 2 juta. Tapi kalau sedekah, maka ada orang bagian 2 juta. Mau bangga nggak muat ya? Sedekah itu, masya Allah. Disuruh obatin orang yang sakit pakai sedekah. Secara akal dia lagi sakit, ekonominya lagi payah, kok disuruh sedekah. Sedekah itu yang kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban minal bala'i. Sedekah melindungi, mencegah kita dari 70 bala. Satu sedekah 70 bala. Di sekitar kita ini ratusan bala. Kita jalan kesandung, ya, air panas, kebentuk, penyakit datangnya mendadak. Nah, menjaganya dengan sedekah. Kita sedekah, terlindung diri kita 70 bala. Sedekah lagi 70 lagi, 140 bala. Coba, sedekah terhindar ya. Jadi nggak perlu lagi dia berobat, bayar mahal-mahal, sedekah aja. Khususnya it'amut to'ah, memberi makan. Nggak ada lagi. Orang kalau kenyang, hatinya tenang nggak? Kalau kenyang, nggak punya duit, kenyang, enak nggak? Duit banyak, lapar, enak nggak? Nggak enak, kenyang. Kalau udah kenyang, enak, anteng udah. Kita pulang, bini belum masak, enak nggak? Pas pulang, masakan udah mateng, enak kan? Nah itu, makanya zaman Nabi itu it'amu to'am, beri makan. Beri makan. Apalagi makanannya yang bergizi, cocok kan? Ya. Makanya kata Nabi, beri makan yang mengenyangkan. Kasih makan yang mengenyangkan, artinya orang kenyang. Bukan sekedar kue-kue kecil doang, berumpi, berjonggrong, berpisang. Makan 5 juga tetap ada, lapar juga. Ya, kenapa? Nggak mengenyangkan. Memberi makan yang membuat orang kenyang. Itu yang paling bagus. Baik. Hal yanzuruna illa ta'wilahu, apakah ayma yang taziruna, apakah mereka menunggu? Apa yang mereka tunggu? Illa ta'wilahu ay akibata ma fihi, yang mereka tunggu kecuali akibat dari tidak mempercayai Al-Quran. Bukannya segera sekarang dia beriman, entar menunggu hukuman dulu dari Allah baru beriman. Itu maksudnya, ya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika telah datang takwilnya, yaitu hukumannya. Kapan? Huwa yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat. Udah datang tuh hukumannya, baru mereka mengatakan yaqulul ladzina nasuhu min qablu, mereka orang-orang yang
itu dia akan mendapat hukuman, maka dia minta supaya dikembalikan lagi. Mau apa? Mau buat amal soleh. Dia belum haji, pengen pergi haji. Yang belum sedekah, pengen sedekah. Pengen balik lagi. Kenapa? Setelah mereka melihat hukuman yang akan mereka dapati. Nah, oleh karena itu, sebelum sampai hari kiamat, hikmahnya ini dari firman Allah, segera kita beriman kepada Al-Quran, mengikuti apa kata Allah, ya, perintahnya, larangannya, akhlaknya, semua kita ikuti. Jangan sampai entar kata kiamat baru ya, orang-orang yang lupa, kan ada di Quran. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menjadi orang seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu maksudnya tidak ibadah, ya, tidak taat, dia lupa. Kalau kita lupa, Allah lupa juga kita. Kalau kita ingat, Allah ingat. Udkuruni adkurkum. Ingatlah aku akan ingat kepada kamu. Maka kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah bikin mereka lupa kepada dirinya. Makanya kita minta hidayah supaya terus Allah berikan hidayah supaya kita ingat. Mengapa ada yang lupa? Ya sebab dunia. Sebab dunia, sebab nafsu. Mereka jadi lupa kepada Allah, lupa kepada Al-Quran, lupa kepada ajaran Islam, lupa kepada beribadah. Nah, setelah dia mati baru nyesel, tapi penyesalannya udah terlambat. Makanya kata Allah, yaqulul ladzina nasuhu, berkata orang-orang yang lupa kepada Allah min qablu, waktu dia dulu di dunia, ta'awku al-imana bihi, yang itu orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ini beriman, alhamdulillah, jaga. Kan setiap Jumat kan kata khotib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hati-hati. Itu kita jaga untuk iman. Makanya mereka berusaha supaya iman kita hilang. Harus jaga. Iman yang paling penting. Setitik iman saja ada di hati kita, kita tidak akan kekal di neraka. Pasti keluar. Bahkan di hadis ada orang yang terakhir keluar dari neraka. Tinggal dia keluar nggak ada. Terakhir masuk surga. Dan dia dapat tuh kenikmatan yang begitu besar sampai dia heran. Ini buat saya nih. Iya, ada. Itu yang terakhir. Masa iya dia begini terakhir? Paling tidak nomor 2 dah gitu. Dari yang terakhir ya, masih lumayan kan. Yang terakhir juga nggak apa-apa masuk surga ya. Iya. Makanya kita jaga iman, jangan sampai lepas iman ya. Maka berusaha supaya tetap namanya orang Islam, tapi imannya nggak ada. Kalau nggak ada iman, nggak ada manfaatnya gitu. Karena syaratnya diterima amal, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalilnya wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disuruh ikuti, apa yang dilarang jangan pernah selamat ya. Jadi tetap kita istiqamah. Qad ja'at
rusul rabbina bil haqq. Dulu di dunia telah datang rasul-rasul kami. Rasul-rasul kami itu semuanya dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua ya. Dan semuanya mendustakan rasul-rasul yang berkafir. Yang beriman tetap beriman, tapi tetap ada yang beriman, ada yang tak beriman. Sudah ya, kita pada capek ya, habis perubahan ya. Kita bukan kerupuk perubahan, makan kerupuk sambil diri. Padahal kita dilarang makan sambil diri. Ada nggak makan kerupuk sambil duduk kan? Dari kecil udah diajar. Tanda gede dia ngaji, kata Ustaz makan nggak boleh sambil diri. Udah kadongan dari kecil udah biasa makan sambil diri. Baiklah sampai situ. Sampai qad rusul rabbina bil haqq. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم نعمه ويتعبد مسيره وصلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وسيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.